Duel perdana Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik di level internasional disebut-sebut sangat layak untuk ditunggu. Seperti diketahui, kedua pelatih tersebut akan saling adu taktik pada akhir tahun ini. Timnas Indonesia dan Vietnam akan saling bentrok di babak penyisihan Grup B, Asian Cup 2024. Sebagai informasi, Grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sementara Grup B diisi oleh Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Yang menarik adalah duel antara skuad Garuda melawan The Golden Star Warriors. Di lain sisi, Shin Tae-yong kini akan beradu taktik dengan kompatriotnya, yakni Kim Sang-sik. Kim sejatinya bukan nama asing di telinga pelatih Shin Tae-yong. Hal itu dikarenakan keduanya pernah bekerja sama dalam waktu yang sangat singkat di Seongnam FC sebagai pelatih dan pemain. Akan tetapi, hubungan keduanya terlihat tidak cukup baik. Pasalnya, Kim yang pada tahun 2009 lalu masih berstatus sebagai pemain harus didepak Shin dari Seongnam. Shin merasa pemain-pemain seperti Kim yang sudah memasuki usia 30 tahunan harus angkat kaki dari timnya. Usai didepak dan hengkang ke Jeonbuk Hyundai, Kim langsung mengkritik habis-habisan Shin di klub lamanya. Kini, mereka harus bertarung lagi sebagai pelatih di level internasional. Hanya saja, Shin akan membawa skuad yang berbeda pada turnamen 2 tahunan itu nanti. Ia hanya diberikan skuad dengan pemain berusia di bawah 23 tahun yang pernah memenangi medali emas SEA Games 2023 lalu. Sementara Kim akan turun dengan skuad intinya yang diperkuat pemain-pemain seperti Pham Tuan Tae, Dang Van Lam, Philip Nguyen, Nguyen Quang Hai. Kendati demikian, duel yang tampak tak imbang antara Kim dan Shin itu dirasa masih akan tetap menarik untuk dinantikan. Pasalnya kedua pelatih itu memiliki intrik di masa lalu. Pelatih Filipina Tom Saintfiet akhirnya mau bicara jujur soal Timnas Indonesia yang memastikan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di hadapan media asal Inggris, Tom Saintfiet berkata secara terbuka mengenai pandangannya terhadap Timnas Indonesia yang sebelumnya mengalahkan Filipina. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai lolos sebagai runner-up di babak sebelumnya. Di putaran kedua, Timnas Indonesia bahkan melangkahi dua negara ASEAN lainnya yakni Vietnam dan Filipina sebelum lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ketiga kualifikasi Timnas Indonesia tergabung dengan tim kuat langganan Piala Dunia. Berada satu grup dengan tim kuat rasanya sudah terprediksi sebelumnya lantaran Timnas Indonesia menempati pot terbawah di undian kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lain sisi, pelatih Filipina Tom Saintfiet justru mengesampingkan posisi Timnas Indonesia yang tak diunggulkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia masih menganggap kalau Timnas Indonesia merupakan tim kuat lantaran telah menyingkirkan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di hadapan media asal Inggris, Tom Saintfiet bahkan telah menduga kalau Filipina memang bakal tumbang dari Timnas Indonesia. Media Vietnam ketakutan melihat aksi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Pengalaman Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir bakal menyulitkan para lawan skuad Garuda di Piala AFF 2024, termasuk Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik. Indonesia finalkan pelatih yang menangani mereka di Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Piala AFF 2024 menjadi pertama kali dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik, saling berhadapan. Meski Timnas Indonesia menurunkan pemain muda, pertemuan nanti menjanjikan dan menarik untuk ditunggu, lanjut Soha. Lewat pengalaman bertahun-tahun bekerja di Indonesia dan memiliki pemain muda berkualitas,
Pelatih Shin Tae-yong berjanji memberikan banyak kesulitan bagi rekan senegaranya, Kim Sang-sik, tegas Soha. Pemain berlabel Timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh dikabarkan akan bergabung dengan klub Thailand, Muangthong United dalam waktu dekat. Supporter Garuda sempat dihebohkan dengan adanya kabar salah satu pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa akan berlabuh ke Thailand. Salah satu nama yang gencar disuarakan adalah Marcelino Ferdinand yang secara resmi menganggur sejak kontraknya habis bersama klub Belgia, KMSK Deinze. Kenyataannya, sosok pemimpin berlabel Timnas Indonesia yang bakal berkiprah di Thai League bukanlah Marcelino Ferdinand. Ronaldo Kuateh bakal menjadi pemain asing terakhir yang merapat ke Muangthong United dalam waktu dekat. Kabar kepindahan pemain berlabel Timnas Indonesia itu ke Liga Thailand sempat disebarkan para akun supporter di media sosial.